Saudara, reses dan temu konstituen anggota DPR Provinsi Papua Tengah masa sidang 1 tahun anggaran 2025 pada hari Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025 Distrik Makimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Hengki Kegou, Esya, MH anggota DPR Provinsi Papua Tengah atau anggota fraksi PD Perjuangan bersama warga masyarakat banyak program aspirasi yang diajukan diantaranya. Pemekaran daerah otonom baru atau pemekaran Kabupaten Nabire Timur. Segera tutup perusahaan ilegal yang beroperasi di sekitar di Kali Lagari. Usulan infrastruktur atau memperbaiki luas jalan wilayah distrik Makimi. Air bersih, membentuk kampung adat dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut digelar Aula Kantor Distrik Makimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah tanggal 21 Maret tahun 2025 berjalan aman dan tertib. Turut ikut hadir dalam kegiatan reses tersebut Kepala Distrik Makimi, Kapolsek, Kepala Suku, Kepala Kampung dan tamu undangan lainnya. Ini program Pak Presiden itu tanam pangan. Jadi sebenarnya di Kampung Nabire sudah ada BUMDes. Dan sudah berjalan tentang jagung. Sudah 2 kali ini panen jagung, sekarang ini panen 9 ton lagi. Untuk menunjang berikutnya, kita mau ada perlebaran yaitu usaha perikanan. Kemudian peternakan, dan semua itu perlu ditunjang, terutama itu alat berat. Yang sama ini kampung ini, pembangunan kampung ini dengan adanya dana DD itu kita pakai dana alokasi itu, selama ini kita sewa alat. Sudah 2 tahun ini mungkin sekitar saya alokasikan dana untuk sewa alat itu mungkin sekitar 300 juta. Bayangkan, alat itu waktu itu saya pernah sampaikan ke proposal, sudah pernah ke gubernur sebelumnya kemarin, tapi belum ada jawaban. Dan kalau nanti ditunjang alat itu mungkin lebih efisien lagi. Jadi dana itu bisa untuk belikan solar saja. Otomatis kampung ini cepat berkembang lagi. Yang jelas pemerintah distrik akan sangat mendukung dan kami akan mendorong terus karena wilayah kami ini sudah kami lakukan pembinaan. Saya selaku Kepala Distrik dalam program tahun 2025 ini kami awal mulai melakukan apel keliling ke semua desa. Ya. Jadi tujuan utama dari apel keliling itu adalah pertama untuk pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada pemerintah kampung. Nah, yang kedua, kami juga melakukan pembinaan kepada ASN yang ada di distrik Makimi ini supaya mereka aktif sebagai ASN. Dan untuk pemekaran ini kami perlu sekali karena wilayah kami ini sangat aman, masyarakatnya cinta damai, jadi setiap kegiatan yang kami munculkan masyarakat selalu aktif untuk mengikuti, sehingga pemekaran itu kami butuh saat ini untuk wilayah kami ini supaya berkembang lebih baik ke depan. Lokasi apakah sudah siapkan belum? Ya, Lokasi ada 6 hektar yang sudah disiapkan itu tanpa bayaran dari tanah kas desa Kampung Lagari Jaya. Jadi itu sudah disiapkan, jadi tinggal begitu masuk lokasi 6 hektar sudah disiapkan untuk pembangunan kandang 4. Karena memang kehidupan kita ini sumber utama supaya sehatnya itu adalah harus mengkonsumsi air bersih. Sedangkan sementara ini warga saya mereka minum air hujan. Padahal ini desa-desa besar semua, warga banyak, sehingga saya mengharapkan kepada pemerintah supaya air bersih ini menjadi fokus. Ini harus dijawab supaya masyarakat ini tidak lagi minum air hujan atau mandi air yang kuning dari sumur itu. Jadi kasihan, airnya banyak penyakit kulit karena minum mandi air yang kuning. Usulan baik di musyawarah kampung, musyawarah distrik, ya, sehingga usulan yang kami sudah upayakan ini kami harap supaya diakomodir, diutamakan. Ini air bersih untuk Lagari 4, untuk Lagari 3,
Lagari 2, Lagari 1, Nivasi. Nah, ini mereka sangat membutuhkan sekali. Apalagi di daerah transmigrasi, kasihan sekali memang 4 SP ini mereka butuh air bersih. Saya Wendelinus Bere SIP. Kami melaksanakan reses yang kali pertama sesuai dengan tupoksi Dewan. Setiap terulang itu kan DPR wajib melaksanakan kunjungan dan serap aspirasi. Kami turun ke konstituen kami, bertatap muka, kita berdiskusi, berdialog. Masyarakat sudah banyak sekali menyampaikan kegiatan pembangunan, dan itu bentuk aspirasi yang wajib untuk kami tindak lanjuti. Jadi sesuai dengan tugas dan fungsi DPR, kami akan terus menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan. Ini tanggal 6 November kita dilantik, diambil sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura untuk kami terus mengembang amanat rakyat ini. Jadi kami akan terus melakukan. Ada sejumlah pikiran yang sudah disampaikan, kemudian kami harus tindak lanjuti. Itu yang pertama, keinginan masyarakat untuk aspirasi pemekaran kabupaten. Mengenai aspirasi pemekaran kabupaten, kalau Nebere ini menjadi wali kota, itu nanti pergeseran kabupaten yang ada ini ke barat atau timur. Tetapi di bagian timur masyarakat mereka semua sudah sepakat untuk ibu kota itu harus dipindahkan di timur. Karena memang bahwa soal pengembangan kota di bagian Nebere Barat di sana sudah jadi ibu kota provinsi, kemudian di sana banyak lahan itu kan diklaim oleh PT Nebere Baru, kelapa sawit. Sehingga kalau di bagian barat itu saya kira memang tidak memungkinkan, terkecuali kalau memang lahan itu masih kosong. Tapi kalau sekarang itu kan agak sulit. Kalau sampai nanti kajian dilakukan dari sisi akademik, itu juga pasti mereka menyampaikan. Kalau di bagian timur ini soal gempa bumi itu yang nanti akan melibatkan BMKG. Kita minta untuk mereka turun, rawan tidak nanti ketika kita bangun fasilitas perkantoran pemerintahan kabupaten ini layak atau tidak menurut BMKG. Karena waktu itu untuk mengenai pemekaran provinsi itu sempat Komisi 2 DPR RI itu mereka menyampaikan bahwa di bagian timur, terutama di sekitaran Teluk Kimi dan sekitarnya itu rawan gempa. Makanya pusat pemerintahan provinsi itu dipusatkan di Manggar. Kalau tidak itu di daerah Kimi itu sudah itu paling layak sekali. Tapi begitu dilibatkan BMKG, itu BMKG menyatakan ini rawan gempa kalau kita taruh di Teluk Kimi. Makanya diputuskan. Ada banyak orang yang mengklaim bahwa ini saya yang putuskan, saya yang berjuang apa. Itu tidak. Itu pemerintah pusat mempertimbangkan itu hasil kajian dari BMKG. Jadi hari ini saya datang sudah sama dengan banyak, dan sesuai dengan kewenangan kami akan kami tindak lanjuti. Apalagi dalam waktu dekat nanti ada musyawarah perencanaan pembangunan provinsi kita mau laksanakan. Jadi akan kami sampaikan kepada mitra kerja kita supaya pembangunan ini dapat dilaksanakan. Begitu. Di sini harus menjadi ibu kota kabupaten. Ya, karena tadi Bapak Kepala Distrik juga sudah sampaikan bahwa lahannya sudah disediakan oleh masyarakat. Iya, betul. Itu kan kemarin ini kan Pak Gubernur diundang oleh Komisi 2 DPR RI. Itu membahas itu khusus mengenai pemekaran. Karena apa? Kenapa Gubernur itu berangkat ke sana? Ya memang aturannya sekarang begitu. Kalau aturan yang lalu-lalu itu memang dari bawah naik. Sekarang bukan lagi dari bawah, tetapi itu atas persetujuan pembahasan inisiatif Jakarta. Oke ya, begitu. Oke.